Novel fiksi bela diri fantasi. Dokter Tanpa Tanding. Ye Kui. Episode yang ke-3012 dan 3013. Cerita berlanjut. Saya harus mengatakan bahwa firasat guru alis panjang benar. Tak lama kemudian, Xiaodi dan Minglong muncul di hadapan semua orang. Saya melihat Xiaodi mengenakan gaun yang elegan, dengan wajah yang memukau dan temperamen yang tak terlukiskan, seperti peri yang turun ke bumi. "Bos, siapa ini?" Mata Lin Daniao membelalak. Ye Kui tersenyum dan berkata, "Apa? Kau bahkan tidak mengenali Xiaodi?" Lin Daniao membelalakkan matanya dan tergagap. "Ini. Apakah ini Nona Xiaodi? Bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik?" Mo Tianji juga terkejut. Meskipun dia biasanya tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat ini. Nona Xiaodi telah banyak berubah. Sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda. Wu Qianfan bahkan lebih terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaodi yang awalnya pucat dan kurus akan menjadi secantik bunga. Tidak, itu lebih cantik dari bunga. Ini, bagaimana ini mungkin? Wu Qianfan tidak dapat mempercayainya. Apakah aku berhalusinasi? Niu Dali mengucek matanya kuat-kuat, mengira ia berhalusinasi. Ada juga keterkejutan di mata Namong Xiao Xiao. Adapun Ziyang Tianzun, dia melirik Xiaodi dengan santai dan tatapannya jatuh pada Nether Dragon di belakangnya. Dalam sekejap, sedikit keterkejutan melintas di mata Ziyang Tianzun. Binatang suci tingkat kuasi kaisar. Hehe. Tiba-tiba, terdengar seringai, dan mata semua orang beralih ke alis panjang. "Orang tua, apa yang kamu tertawakan?" tanya Ye Kui. Pendeta Tao alis panjang berkata, "Jangan membodohi orang lain, dasar kutu kupret kecil. Semua orang sudah melihat Nona Xiaodi. Dia sama sekali tidak seperti ini. Lagi pula, kultivasi Nona Xiaodi lemah, dan alam gadis ini tidak lebih lemah dariku. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Xiaodi? Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan gadis ini?" Mendengar ini, rasa ingin tahu tampak di wajah Lin Daniao dan Mo Tianji. Lagi pula, kontrasnya terlalu besar. Sebelum Ye Kui membuka mulutnya, Xiaodi berkata, "Tuan, semuanya, sejujurnya, apa yang kalian lihat sebelumnya bukanlah wajah asliku. Sebelumnya, aku takut menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi aku sengaja menyembunyikan wajah asliku. Sekarang, ini adalah wajah asliku." "Apa? Ini benar-benar Xiaodi?" Alis panjang tercengang. Kocokan di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi klik. Dia membeku di tempat seolah-olah dia telah disambar petir. Namong Xiao Xiao menutupi bibirnya dan terkekeh, sedikit candaan melintas di matanya. "Guru, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa selera estetika Master Pavilion itu terdistorsi? Mengapa Anda tidak ingin berbicara sekarang?" Wajah alis panjang memerah, dan dia membungkuk untuk mengambil pengocok dengan ketenangan yang dipaksakan, tetapi matanya tanpa sadar melirik naga Nether yang membungkuk di belakang Xiaodi. Matanya bergerak dan sebuah rencana muncul di benaknya. Alis panjang segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata dengan nada sarkastis, "Dasar kutu kupret kecil, orang tua itu bungkuk dan jelek sekali, apa mungkin dia bisa menjadi budak barumu? Kenapa kau bahkan tidak bisa menemukan pelayan yang baik?" Jelas sekali bahwa demi menyelamatkan mukanya, alis panjang mulai mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Ye Kui melihat maksud alis panjang, tetapi tidak mengungkapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Orang tua, jangan meremehkanku. Aku sangat cakap." Setelah selesai berbicara, Ye Kui diam-diam mengirim pesan kepada Minglong. Mendengar transmisi suara Ye Kui, Minglong mengangkat kelopak matanya sedikit, dan badannya yang awalnya bungkuk perlahan-lahan tegak, dan tekanan tak terlihat langsung menyebar. Sebelum alis panjang bisa bereaksi, dia merasakan tekanan datang ke arahnya. Wilayah kekuasaan Raja Suci. Pendeta Tao alis panjang segera menemukan wilayah Minglong dan mensibir, "Lihatlah dirimu, kutu kupret kecil, tidak bisakah kau disiplin? Kau hanya seorang pelayan, tetapi kau melepaskan tekananmu di hadapanku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, pendeta Tao alis panjang menatap Minglong dan berkata, "Orang tua, aku akan mengajarimu aturan menjadi pelayan hari ini." Setelah itu, ia melambaikan pengocok di tangannya, dan 3000 sutra putih menyapu ke arah Minglong seperti ular perak.
Guru alis panjang tidak menyadari bahwa saat dia mengambil tindakan, senyuman di wajah Ye Kui menjadi semakin intens. Ziyang Tianzun dan Xiao Dai memandang alis panjang dengan ekspresi aneh. Duar. Sutra putih dari kocokan itu hancur berkeping-keping sebelum mendekati Nether Dragon, berubah menjadi Catkins yang berterbangan di seluruh langit. Alis panjang hanya merasakan kakinya lemas dan seluruh badannya tertekan ke tanah tak terkendali, tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Wajah alis panjang penuh dengan kengerian, dengan keringat dingin di dahinya. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan naga Nether dan menyelamatkan mukanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sama sekali tidak berdaya di hadapan pelayan tua ini. Aneh sekali. Namun, pada saat ini, Minglong mendengus dingin dan menekannya dengan satu telapak tangan. Alis panjang tiba-tiba ditekan ke dalam bentuk besar oleh kekuatan tak terlihat dan tertanam ke dalam tanah, tertutup debu dan tampak dalam keadaan menyedihkan. Bukan hanya itu, dia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Baru pada saat itulah Master Alis Panjang menyadari bahwa ia telah menabrak tembok. Pelayan tua ini tidak setingkat dengan Saint King, tetapi makhluk yang sangat kuat. Kasihan. Alis panjang begitu ketakutan hingga wajahnya pucat dan dia segera memohon belas kasihan. Melihat ini, Ye Kui berkata, "Minglong, lupakan saja, berikanlah muka pada orang tua itu." Setelah mendengar ini, Minglong menyingkirkan tekanannya, menatap dingin ke arah alis panjang, dan berkata, "Apakah kamu masih ingin mencoba?" Tidak. Alis panjang merasa lega, dan dengan cepat memanjat keluar dari lubang, menepuk-nepuk debu dari badannya, wajahnya penuh dengan rasa malu. Wu Qianfan menahan tawanya, melangkah maju untuk mendukung alis panjang, dan menggoda, "Tuan, apakah semuanya salah hari ini? Mengapa Anda tidak mencari tempat yang tenang?" Lin dan Yao menyerahkan cermin dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, apakah wajahmu sakit? Apakah Anda ingin melihat ke cermin dan melihat betapa heroiknya Anda? Keluar." Alis panjang sangat marah hingga janggutnya berdiri. Dia melotot ke beberapa orang dengan ganas dan berkata dengan marah, "Kalian sekelompok orang yang tidak bermoral hanya tahu cara menggertakku. Kalian tunggu saja dan lihat." Setelah itu, alis panjang melotot ke Ye Kui dengan ganas, seolah-olah mengeluh bahwa Anda tidak memberitahu saya bahwa saya begitu kuat, Anda jelas ingin menertawakan saya, sial. Namun, keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul lagi, dan alis panjang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa Nona Xiaodi secantik peri? Meskipun aku belum pernah melihat wajah asli Nona Xiaodi sebelumnya, aku mengenal kutu kupret kecil itu dengan sangat baik. Dia adalah pencinta wajah. Dan ada senior ini." Master alis panjang menatap Minglong dan berkata, "Begitu kamu keluar, aku tahu kamu adalah master yang tak tertandingi, tetapi kalian semua kurang memiliki visi dan tidak tahu bagaimana cara menyapa kalian. Jadi, aku menemukan kesempatan untuk membiarkan kalian memamerkan keterampilan kalian, sehingga kalian tidak akan mengabaikan kalian di masa mendatang." Ketika semua orang mendengar penjelasan Master Alis Panjang, mereka semua tidak dapat menahan tawa. Alis panjang merasa sedikit malu dan segera mengalihkan topik pembicaraan, bertanya, "Kutu kupret kecil, apa yang kamu dan Nona Xiaodi alami di daerah terlarang? Mengapa kamu tinggal di sana begitu lama?" Begitu guru alis panjang mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Ye Kui. Jelas, mereka juga ingin tahu apa yang terjadi setelah Ye Kui memasuki area terlarang Hades. Ye Kui tersenyum tipis, melirik ke arah semua orang, dan berkata perlahan, "Karena semua orang ingin tahu, maka aku akan memberitahu kalian. Setelah memasuki area terlarang, pertama-tama kita bertemu dengan binatang penjaga klan Nether. Naga Nether. Apa? Orang tua itu adalah binatang penjaga klan Nether." Semua orang menatap Minglong dengan kaget. Pendeta Tao alis panjang mengutuk Ye Kui dalam hatinya, "Kutu kupret, kau tidak memberitahuku berita penting seperti itu sebelumnya, yang membuatku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri dan ingin memberinya pelajaran." Ketika Ye Kui mengatakan ini, dia melirik naga Nether yang berdiri di belakang Xiaodi dan melanjutkan, "Naga Nether adalah binatang suci di tingkat Kaisar Semu. Aku bertarung hebat dengannya, dan pada akhirnya, dia menunjukkan belas kasihan." Naga Nether merasa malu karena dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ye Kui hanya berusaha menyelamatkan mukanya. Tiba-tiba,
dia menatap Ye Kui dengan mata penuh rasa terima kasih. Kemudian, Nether Dragon menuntun kita untuk menemukan 3 harta karun di kedalaman area terlarang. Ye Kui berkata, ketiga harta karun ini ditinggalkan oleh Nether Emperor. Pertama, Fantasy Spirit Flower. Kedua, Chaos Return to Origin Fruit. Ketiga, teknik pedang yang diciptakan oleh Nether Emperor, yang disebut Nine Nether Sword Cannon. Di mana harta karunnya? Alis panjang menatap Ye Kui dengan penuh semangat. Sebelum Ye Kui sempat menjawab, Xiaodi berkata, aku menyerap bunga fantasi, aku juga memakan buah Chaos Return, dan aku juga memahami kitab pedang 9 Nether. Alis panjang tertegun dan tak kuasa menahan diri untuk menyela, Nona Xiaodi, keberuntunganmu terlalu bagus. Xiaodi tersenyum tipis, menatap Ye Kui dengan penuh kasih sayang, dan berkata, terima kasih kepada kakak Ye karena telah membantuku, kalau tidak, aku tidak akan memperoleh ketiga harta karun ini. Mata alis panjang menoleh, dan tiba-tiba dia bertanya, kutu kupret kecil, apakah kau sudah menemukan keberuntungan dunia bawah? Ye Kui mengangguk dan mengakui dengan jujur, aku memperoleh keberuntungan dunia bawah. Namun dia tidak mengatakan bagaimana dia memperolehnya. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar ini. Ziyang Tianzun tersenyum dan berkata, dengan cara ini, perjalanan ini dapat dianggap membuahkan hasil. Ya, kamu mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah dan putri dari dunia bawah. Kutu kupret kecil itu benar-benar menuai banyak. Alis panjang berkata dengan nada masam. Ye Kui kemudian menatap Xiaodi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaodi, meskipun aku telah memperoleh kekayaan klan dunia bawah, kau adalah putri klan dunia bawah. Mulai sekarang, klan dunia bawah akan diserahkan kepadamu. Xiaodi mengangguk, ketegasan terpancar di matanya, jangan khawatir, saudara Ye, aku akan bekerja keras. Ye Kui menatap naga dunia bawah lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, naga dunia bawah, sebagai binatang penjaga klan dunia bawah, mulai sekarang kau harus membantu Xiaodi dalam memimpin klan dunia bawah. Naga dunia bawah membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, baik, Tuan. Setelah semuanya diatur, Ye Kui berkata kepada Xiaodi, masalah di sini sudah selesai, dan sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiaodi mendengar ini, sedikit keengganan terpancar di matanya. Dia berjalan mendekati Ye Kui dan berbisik, saudara Ye, kau harus menjaga dirimu sendiri. Ye Kui mengangguk dan berkata dengan lembut, kau juga. Kemudian, Nangong Xiao Xiao memeluk Xiaodi dan mengucapkan selamat tinggal lagi. Tepat saat semua orang bersiap untuk pergi, tiba-tiba, aura kuat datang dari jauh dengan kecepatan seperti kilat. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke klan Netherku? Teriak naga Nether dengan dingin. Kemudian, sebuah sosok datang dari langit, semakin dekat, dan sosok itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Itu adalah seorang pendeta Tao yang sangat muda. Dia mengenakan mahkota emas ungu, jubah Tao hijau, memegang pengocok di tangannya. Wajahnya sepucat kertas, dan matanya yang berbentuk segitiga sedikit menyipit, membuat orang-orang merasa jahat dan licik. Melalui auranya, semua orang segera melihat wilayah kekuasaannya, puncak Saint King. Hei, dari mana pendeta Tao kecil ini berasal? Alis panjang bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendeta Tao muda itu melirik semua orang, dan ketika dia melihat Xiaodi dan Nangong Xiao Xiao, matanya berbinar, dan dia berkata, semuanya, apakah kalian tahu di mana keberuntungan klan dunia bawah sekarang? Melihat pendeta Tao muda itu mengabaikannya dan bertanya tentang keberuntungan klan dunia bawah, alis panjang langsung membalas, itu bukan urusanmu. Wajah pendeta Tao muda itu tenggelam, dan nadanya dingin, kalian semua dari klan dunia bawah, kan? Jika kalian tahu di mana keberuntungan klan dunia bawah, tolong beritahu aku. Jika ada di antara kalian yang telah memperoleh keberuntungan klan dunia bawah, tolong serahkan, aku punya hadiah besar. Alis panjang mendengus dingin dan berkata dengan sinis, dari mana asalmu, dan mengapa kau begitu sombong? Nona Xiaodi, apakah ini seseorang dari klan Nethermu? Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, dia bukan dari klan Nether. Minglong juga berkata, dia tidak memiliki aura klan Nether. Mendengar ini, Taois muda itu tersenyum acuh tak acuh, aku memang bukan dari klan Nether, tetapi aku sangat tertarik dengan keberuntungan klan Nether. Selama kau menyerahkan keberuntunganmu, aku dapat memberimu apapun yang kau inginkan, keterampilan, ramuan,
obat-obatan ajaib, senjata suci yang tiada tara, dan bahkan senjata kekaisaran, semuanya dapat dibicarakan. Dengan nada yang begitu besar, dapat dilihat bahwa dia berasal dari keluarga besar. "Siapa kamu?" tanya Minglong. Pendeta Tao muda itu tampak sombong dan berkata dengan suara lantang, "Dengar baik-baik, saya dari Sekte Ziwei Istana Bagua di Pulau Penglaidi, Laut Cina Timur. Anda bisa memanggil saya Master Cui." Pulau Penglai di Laut Cina Timur. Semua orang tampak bingung. Mengapa orang-orang dari Laut Cina Timur datang ke dunia bawah? Lagi pula, dunia bawah terisolasi dari dunia luar, jadi bagaimana orang ini bisa masuk? Seorang pria yang bahkan belum menumbuhkan semua rambutnya berani menyebut dirinya abadi. Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Alis panjang yang abadi mengejek. Setelah mendengar ini, mata segitiga Imam Tao itu melintas dengan niat pembunuhan. "Keluar dari keberuntungan klan dunia bawah, tolong beritahu saya. Jika tidak," alis panjang sudah memiliki kesan buruk tentang Imam Tao ini. Ketika dia mendengar pemuda itu berbicara dengan nada yang mengancam, dia mendengus dengan dingin, "Howei Bet, kau di bawah ini." Wajah Imam muda Tao itu tenggelam, dan nadanya menjadi dingin, "Sepertinya Anda tidak akan bekerja sama. Saya menyarankan Anda semua, jangan menolak bersulang dan kemudian minum kehilangan. Jika saya mengambil tindakan, saya khawatir Anda tidak akan bisa kabur tanpa cedera." Ye Kui melangkah maju, menatap mata pendeta Tao muda itu dengan tenang, dan berkata, "Keberuntungan klan dunia bawah sudah menjadi milik orang lain. Sebaiknya kau kembali dan jangan merusak keharmonisan." Ye Kui tidak takut pada pendeta Tao muda itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Ziwei dan tidak ingin menaruh dendam padanya. Tanpa diduga, sang Tao muda mensibir dan melambaikan kocokannya, lalu aura kuat dari puncak Raja Suci menyebar, menekan ruang di sekitarnya dan membuatnya bergetar. "Damai. Kau layak berbicara denganku dengan damai. Jika aku ingin mengambil keberuntungan dunia bawah, siapa yang bisa menghentikanku?" Bersambung.